bukan milik Gibran. Fufafa. Betul bang, akun Fufafa itu bukan milik Gibran. Milik netizen sekarang. Netizen yang kuasai akhirnya kan akun itu kan. Kalau milik Gibran, Gibran kendaliin enggak begitu kan, yang dikendaliin oleh netizen kok. Jadi memang bukan milik Gibran, dia nggak bisa kendaliin kan. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ya apalagi yang mau dibela oleh kekuasaan kalau netizen itu udah punya partai politik sendiri itu. Namanya partai Fufafa. Bulan isunya tuh naik terus, isu itu tuh dikendalikan oleh siapa? Oleh netizen. Lewat siapa? Lewat Bjorka kali, ketua umum partai. Soal Fufafa. Bukan soal Fufafanya saja yang 5-10 tahun yang lalu, karena luar biasa kan bagaimana seorang kualitas wakil presiden membuat postingan-postingan itu. Ngapain sih sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufafa gitu loh, nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya. Itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Saya merasa ya, setelah saya ada Fufafa itu, saya lihat kembali postingan saya, nggak ada yang gila segila ini. Walaupun lawan politik, nggak ada saya menghina sampai masalah pribadi. Ini mohon maaf ya, homo lah, kemudian nggak ada pasangan dan lain sebagainya. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Karena memang norak. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dengan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI, sudah 3 periode, di atas menteri loh. Saya itu wakil rakyat. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Di mana otak Anda mikir? Tai kucing, di mana otak Anda mikir? Di mana otak Anda mikir? Setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi ya? Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik? Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun? Setuju. Setuju. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuman 1 dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah, saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jokes satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu, dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh. Bos, lu bisa cek bagaimana sikap gua terhadap Prabowo dari dulu. Tapi sebentar, gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo sekalipun, gua terganggu loh. Enggak begitu. Kita beda, tapi tunjukkan yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya, jangan hina apapun yang melekat pada siapapun, jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih. Itu loh, jangan. Nah, itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan, itu kan kemarin. Kan yang diomongin nggak merasa apa-apa, nggak boleh.
Tolong, semakin dibiarkan perdebatan seperti ini, akan ada nilai-nilai yang bergeser terus semakin jauh. Fufu Fafa itu menghilangkan 1.200 postingan, padahal kurang lebih ada 5.000 postingan. Dihilangkan 1.200 postingan itu, bisa dicek, saya juga sudah ngeceknya. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay, yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun atau postingan yang mirip Cili Pari dan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran, karena kalau ditanya, kata Gibran takon sing duwe, artinya tanya kepada yang punya. Artinya dia sudah melakukan kebohongan publik, tidak mengakui bahwa akun itu miliknya. Maka saya katakan dia punya kualifikasi untuk melakukan perbuatan tercela, sehingga memenuhi kualifikasi tidak lagi memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya DJ Ahmad Jenderal. Kali ini saya akan coba mengupas tentang akun Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa ini baru diaktifkan di tahun 2013, bulan Agustus, pukul 1 dini hari. Sudah dipastikan bahwa pembuatnya tentu adalah seorang gamers yang hobi begadang. Ya. Kemudian akun ini stop, tidak lagi berkomentar di Kaskus, tidak lagi membuat quote, tidak lagi menyebarkan thread. Itu di tahun 2019. Setelah itu berhenti. Tidak ada lagi status-status dia, tidak ada lagi komentar-komentar, quote-quote, penyebaran thread. Di dalam beberapa komentar quote dari akun Fufu Fafa ini, banyak yang memuja-muja Bapak Anies Baswedan. Harusnya akun Fufu Fafa ini dijadikan superhero oleh anak-anak Abah. Karena di situ ada beberapa kata-kata yang menyanjung Abah. Hanya saja karena penyakit jiwa yang terlalu parah dari pengikut Anies Baswedan dan juga pengikut Ganjar Pranowo ini ya, maka mereka menjadikan akun Fufu Fafa ini sebagai salah satu akun untuk mengadu domba antara Bapak Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka, wapresnya. Mereka berharap bahwa jika Pak Prabowo dengan Mas Gibran berhasil mereka adu domba, maka nanti hubungannya tidak lagi harmonis ketika dilantik, dan bisa jadi ini berimbas kepada saling mencari-cari kesalahan antara kedua belah pihak. Mereka juga berharap bahwa Indonesia kacau balau, sesuai dengan apa yang selama ini mereka gembar-gemborkan, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Padahal baik-baik saja. Padahal nggak masalah. Buktinya konser kemarin itu meludak yang hadir ya. Warga negara Indonesia banyak duit, butuh hiburan. Konser-konser itu yang hadir banyak banget. Dan di GBK penuh habis tiketnya terjual. Artinya apa? Indonesia baik-baik saja. Dan semakin sejahtera penduduknya. Sampai-sampai bisa membeli tiket yang mahal, bisa terbeli dan habis. Begitu pula di tiket-tiket di konser-konser itu habis ludes terjual. Dan kita tahu kemarin itu, libur panjang itu, hampir semua tempat-tempat piknik, tempat refreshing didatangi oleh banyak orang. Macetnya luar biasa, ke arah puncak tidak terbendung macet. Artinya apa? Warga negara Indonesia banyak yang sukit, udah kebanyakan duit, semuanya pada keluar. Untuk apa? Mencari kegembiraan di hari libur panjang. Apakah Indonesia benar nih tidak baik-baik saja? Oh tidak, karena fakta
mengatakan bahwa Indonesia semakin makmur dan sejahtera. Apakah upaya anak-anak Abah dan anak-anak Ganjar ini mampu untuk memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Mampukah? Tentu tidak. Karena Pak Prabowo tidak memperdulikan isi status fufu fafa itu kan masa lalu. Ngapain sih diungkit-ungkit? Kayak anak kecil. Dulu lo itu dijelek-jelekin sama dia. Kok lo akrab sih sama dia sekarang? Dulu itu lo dijelek-jelekin. Sama saja anak Abah ini memperlihatkan betapa dengkinya mereka dengan hubungan baik yang sekarang terjalin antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Karena mereka tahu dulu itu mereka bersaing di 2014 dan 2019. Kok sekarang bisa akrab? Ngiri, dengki, diadu domba supaya pecah. Ini adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Adu domba, perbuatan yang paling dibenci, tapi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku soleh, alim, ahli surga, sudah memegang kunci surga. Kok bisa begitu anak-anak? Karena kedengkiannya sudah tidak lagi terbendung. Sekarang apa yang dikatakan oleh anak-anak Abah terhadap viti-viti saya? Bicaranya apa? Anies Baswedan itu dosanya sudah ditanggung sama ibu karena ibu menjelek-jelekan Anies Baswedan setiap hari. Apa yang saya jelek-jelekan terhadap Anies Baswedan? Kalau kalian menyisipkan kata-kata kotor di pertandingan GBK, padahal tidak ada, itu fitnah. Apa yang kami anak jenderal lakukan? Bukan fitnah, fakta semuanya. Kalian mengadu domba Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Kami mengadu domba apa? Tidak pernah. Kami menyebarkan hoax? Tidak pernah. Semuanya fakta. Lucu ya jilbab saya. Anak-anak banyak yang komen begini, ini ibu ini nih dusta tuh, jilbabnya palsu itu. Ya sudah, saya bikin begini aja lah, jilbabnya aneh-aneh lah, biar mereka semakin ngomel-ngomel. Kalau kita mau bongkar, dulu pendukung Bapak Jokowi tidak hanya fufu fafa, tapi jutaan pendukung Pak Jokowi yang bermain medsos, semua pernah mencaci maki Pak Prabowo. Begitu pula pendukung Bapak Prabowo yang bermain medsos, semuanya pernah mencaci maki Pak Jokowi. Makanya dulu ada istilah kecebong kampret, kecebong kadrun. Jadi ngapain kalian ungkit-ungkit lagi ya? Kalau ada dua musuh bersatu, kenapa kalian sewot? Kenapa kalian ingin memisahkan mereka? Bukankah itu baik ketika ada dua orang bermusuhan lalu kembali menjadi bersatu? Itu kan baik. Kalau kalian pengikut yang baik, soleh, solehah, tentu kalian tidak akan melakukan itu. Ya. Nah, sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama dengan yang baru. Kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Ada 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Itu licik gitu. Kita tampilkan, paparkan secara ilmiah. Bahkan dengan bukti-bukti terbaru tadi, Pak. Ya memang anak ini kepribadiannya memang aneh gitu loh. Itu aneh. Saya hanya mengungkap kebenaran fakta 99,9% yang ada di akun Kaskus Fufafa itu. Periksa lantai 8 di ruang Merdeka Barat itu, yang justru ada perangkat ICE itu. Fufafa berani eksekusi nggak ha? Yang punya akun Fufafa itu, udah ketangkep, udah pakai baju oranye, udah dieksekusi, paham? Emangnya lu tahu nggak yang punya akun Fufafa itu siapa? Aduh, ketinggalan berita lo ya. Yang punya akun Fufafa itu si Roy Suryo. Sudah dieksekusi. Kasian. Sudah pakai baju oranye, udah ketangkep dia. Mana? Sudah dieksekusi. Kakak. Orang ramai bicara tentang akun Fufafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufafa itu tuduhannya ke siapa. Dikaitkan dengan salah satu wakil presiden terpilih di negara ini. Sekalipun sudah dibantah. Tapi
para pegiat netizen itu mengasosiasi ke salah satu nama. Dan isinya, Masya Allah itu. Kritik. Wakil presiden kan cuma satu, bukan salah satu. Abang lah tafsirkan itu. Dan akun Fufu Fafa itu screenshotnya luar biasa betul. Prabowo dihabisin, dikritik. Para artis, PKS, semua kelompok-kelompok kritis saat itu dihabisin, Bang. Dan itu ramai. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring pengamannya itu meleleh satu persatu. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal nunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya, secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Itu pertama ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, lalu apa what's next lah bagi Pak Jokowi setelah tak jadi presiden? Pilihannya bagi saya, kalau Pak Jokowi membiarkan para kritikusnya itu membabi buta, dan akan muncul partai politik, kelompok-kelompok civil society yang kritis akan fight back, nyerang secara terbuka tanpa ada yang memberikan backing politik ke Pak Jokowi, maka Pak Jokowi cukup pulang ke Solo, tinggal di Karanganyar, di tanahnya yang luas. Tapi kalau ada harapan, serangan-serangan publik ke depan itu semakin masif, semakin intensif, maka wajib hukumnya bagi Pak Jokowi harus punya sandaran politik yang kuat. Karena ke depan yang dibicarakan orang itu bukan soal approval rating lagi, bukan soal ada anaknya jadi wapres, bukan soal menantunya jadi gubernur, bukan itu lagi. Tapi dosa-dosa politik Pak Jokowi akan dihitung dan diakumulasi selama 10 tahun dan akan muncul serangan-serangan balik. Di situ yang paling nyata pasti PDIP. Di situ juga ada kalangan mahasiswa. Di situ ada kalangan kelompok-kelompok civil society. Di situ adalah kelompok-kelompok para pendukung Jokowi yang kecewa hari ini, Pak. Itu saya kira akan fight back, akan menguliti satu persatu persoalan-persoalan manuver politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi merasa happy dengan kritikan itu, serangan balik itu, nggak ada soal. Cuman kalau serangan politik yang kemudian muncul itu sangat ekstrim, dia itu mengakar kemana-mana serangan politik yang sampai keluarga besarnya, tentu Pak Jokowi itu butuh sandaran politik yang kuat. Bagi saya, Dewan Pertimbangan Agung itu tidak punya backup politik yang solid. Akun Fufu Fafa, saya yakin 99,9% adalah settingan. Lalu siapa yang menyeting? Biasanya settingan itu yang kita kenal di dunia selebriti, untuk menaikkan pamor, mereka membuat suatu berita yang spektakuler dengan tujuan mendapat perhatian khalayak banyak melalui mass media, dan mereka mendapatkan keuntungan tentunya ya. Tapi mengenai Fufu Fafa itu disetting oleh kelompok pembenci Gibran dan keluarga Jokowi. Kita sudah tahulah para pembenci itu sudah sangat terang benderang. Namun siapa yang melakukan kita juga belum tahu. Tujuan mereka adalah untuk merusak nama baik Gibran, merusak nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi tujuan mereka tidak tercapai. Malah akun Fufu Fafa ini yang disetting oleh pembenci ini untuk merusak nama baik keluarga Pak Jokowi justru mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari rakyat, yang semakin menegaskan bahwa mereka mencintai Pak Jokowi dan keluarganya, secara khusus Gibran dalam posisi sekarang yang paling seksi sebagai wapres. Luar biasa. Nah, jadi tujuan mereka tercapai secara sebaliknya, bukan untuk keuntungan para pembenci, tapi malah menjadi keuntungan buat Gibran dan keluarganya. Tapi sebetulnya masalah popularitas dari keluarga ini, keluarga Pak Jokowi, nggak perlu lagi dipromosikan. Memang sudah ada di hati rakyat. Jadi dengan adanya akun Fufu Fafa ini,
jelas sekali bahwa makin memperkuat keyakinan dari masyarakat banyak bahwa Pak Jokowi dan keluarganya patut didukung. Oke? Jadi itu informasi, bukan informasi ya, itu pikiran pendapat saya mengenai akun Fufu Fafa. Oke? Terima kasih. Ternyata akun Fufu Fafa itu sudah menghina Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya kawan. Udahlah ngaku aja yang punya akun. Ya, ngaku, minta maaf, selesai. Daripada begini-begini, ntar ujung-ujung ketahuan baru dah, ya kan? Ngaku yang punya akun Fufu Fafa. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana Ibu Irma membahas tentang masalah akun Fufu Fafa ya bersama Rafli Harun, dan juga ada Dijana Jenderal juga membahas tentang akun Fufu Fafa ya, yang mana kata Dijana Jenderal, anak-anak apa ya pecinta ini ya, pecinta anak apa yang selalu menggoreng, yang mengatakan bahwa akun Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Tapi menurut Dijana Jenderal, akun Fufu Fafa ini bukan milik Mas Gibran ya teman-teman. Dan juga ada Rocky Gerung mengatakan juga bahwa akun Fufu Fafa ini bukan milik Wapres Gibran Raka Buming Raka. Dan juga para netizen mengatakan bahwa akun Fufu Fafa ini bukan milik Mas Gibran tapi milik Roy Suryo gitu ya teman-teman. Jadi para netizen ini mengatakan bahwa akun Fufu Fafa ini bukan milik Mas Gibran ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.